Apa aku tidak salah dengar? Ada yang bilang 51.000 sebelum palunya jatuh. Sialan, kau melakukan trik ini, Liao. Rupanya itu adalah si Bos Li. Apa yang kau lakukan, Liao? Palunya jatuh sebelum perhitungan. Palunya jatuh sebelum penawaranku, kata Liao. Aku merasa pelelangan ini curang. Staff itu pasti sudah menerima uang, kata Liao. Jelas aku menawar setelah aku mengetuk palu. Apa ada kamera di panggung ini? Apa kita bisa lihat bagaimana kita bisa memprosesnya? Liao memang melakukan triknya, tapi timingnya juga pas sekali, jadi non itu akan serba salah. Lalu mereka pun mengecek CCTV dan kamera. 51.000 dia, kata wanita itu. Lalu kata si bos pelelangan pun bilang, setelah mengulanginya ratusan kali, sepertinya pelelangan kita memang melakukan kesalahan. Aku takut ada akan sesuatu di balik ini. Tanah yang kuinginkan berharga sangat mahal. Aku takut ada yang sengaja mengganggunya kan. Liao, jelas-jelas ini adalah trikmu. Pertama kau menyuruh orang untuk berisik mengganggu pelelangan, kemudian kau menentang saat hitungan kedua, lalu ketiga, lalu kau memberikan penawaran. Apa maksudmu? Apa menurutmu kami curang? Kata yang lain. Lihat bagaimana apa yang kau buat, bagaimana cara kita menyelesaikan ini sekarang. Ini sudah cukup, kalian mempermalukan seorang gadis. Tiba-tiba saja Wang Bin menyela. Karena ada kesalahan pelelangan tadi, kenapa tidak kita lupakan saja dan mengulanginya masalah ini lagi. Harga yang dia tawarkan 51.000 kan, kalau begitu aku tambah 1.000 lagi. Nah, ini tidak bisa diselesaikan semudah itu, kata Liao. Lebih baik tunggu polisi dan mengurusnya, kemudian pelelangan ini akan diulang di lain hari. Liao, kau melakukan trikmu lagi kan? Setelah banyak kejadian tadi, kau mengulangi pelelangan itu lagi? Terserah kau mau bicara apa. Pelelangan ini hari ini tidak sah. Cepat panggil polisi untuk mengurusnya. Namun si gadis itu yang gemetar, tolong lepaskan aku. Jangan panggil aku polisi. Memanggil polisi karirku akan langsung hancur di pelelangan ini. Nona, jangan takut, tenang saja. Tiba-tiba Wang Bin mendekat. Jangan cemas, aku akan membantumu, kata Wang Bin. Jangan menangis, aku tidak tahan melihat wanita menangis. Liao, kata Wang Bin. Aku punya ide, apa kita bisa bicara? Ya, kalau kau punya solusi, kita bisa membicarakannya, kata Liao. Hei, apa yang kalian mau lakukan? Apa kalian tidak bisa membicarakannya di sini? Ini bukan cuma diikuti oleh kalian berdua. Tanah ini akan menjadi milikku dan manajer Li. Keberatan memangnya? Apa kau sanggup untuk membelinya? Kenapa Wang Bin menjadi seperti itu? Benar, ini masalah kami berdua. Tolong jangan diganggu. Apakah orang yang bertanggung jawab pada pelelangan ini? Apa yang lainnya bisa pergi dulu? Seharusnya kau bilang dari tadi. Ah ya, baiklah. Lalu tiba-tiba saja Shin berpindah ke rumahnya Wang Bin. Hei, lihat paketnya sudah datang. Halo juga. Kenapa Binji tidak pulang bersamamu? Kenapa Binji tidak pulang bersama aku ya? Binji sedang punya urusan, minta dia untuk menjemput kalian untuk pergi ke kota. Kenapa kalian mengatakan halo padaku terus? Ternyata orang tua Wang Bin akan dijemput ke kota. Sebenarnya aku berencana untuk menghadiri pelelangan dengan nama perusahaanku. Untung saja dia tahu kalau Liao pasti akan mengecek informasi. Jadi dia lebih berhati-hati. Identitas dia biasa saja disembunyikan. Tapi bagaimana masa lalu dia? Liao bukan orang sembarangan. Wang Bin mengatakan dia tidak akan takut Liao mengecek informasinya, tapi yang dia takutkan adalah kalau Liao memeriksa informasi, kalau Liao dan masuk perangkap, dan dia berpikiran ini semua tidak masuk akal. Kuharap rencana ini berhasil, kata Jinping. Tolong tunjukkan KTP-mu. Sementara itu Wang Bin berada di sebuah hotel. Para anak buah Liao terus mengikutiku, tapi ini bukan masalah. Mereka akan pergi setelah aku masuk kamar. Kamar yang sudah dipesan, Mr. Wang. Cielah, ternyata mereka pergi. Mereka mau ke kamar rumah berapa, kata anak buah Liao. Wang Bin pun masuk ke sebuah kamar bersama si gadis kacamata pelelangan. Ngomong-ngomong, walaupun sudah pernah ke hotel bersama Zhao Qian sebelumnya dan selalu menolak menikahinya, tapi dia mau pergi ke kamar denganku sebentar. Tapi tempat ini sangat bagus, sangat hangat. Si gadis kacamata itu pun membuka kacamatanya dan ya begitulah. Rupanya dia sangat ya begini. Tenang Wang Bin, cari jendela terus lari sebentar lagi. Tapi tiba-tiba yang dilakukan si gadis kacamata itu membuka celananya karena dia sudah tidak kuat ingin dipacu. Wang Bin, perasaanmu bagaimana? Kata si gadis itu. Habis aku, permainan sudah dimulai, kata Wang Bin. Tebakanku benar, di orang yang sangean. Mr. Wang, kau bilang kau mau langsung melakukannya, kata si gadis kacamata itu.
Tunggu sebentar, ini terlalu cepat, sambil gugup Wang Bin berkata seperti itu. Tuan Wang, kita sudah dewasa, jadi kita tidak perlu sungkan, kata si gadis kacamata itu. Tiba-tiba dia sudah membuka bajunya. Lalu, dan seperti biasa, adegannya pun diibaratkan ya, ini mah diibaratkan. Si gadis kacamata jadi Changli, sementara si Wang Bin menjadi Ryu. Lihat saja bagaimana kau akan bertarung. Rasakan ini, kata Wang Bin. Lalu si gadis kacamata pun tidak kalah. Tunggu, ini juga, rasakan. Dia akan mendang kepalanya. Kau pikir bisa menyakitiku, dasar naif, kata Wang Bin. Kalau begitu, terima ini lagi. Mantap. Kalau begitu, kau sudah kalah. Aku ikat kau sekarang. Kau mau apa, Haryoko? Sangat membosankan kalau kau langsung kalah. Rupanya Wang Bin langsung buc. Aku mau membuat malu dirimu. Wah, jangan, bunuh saja aku, jangan buat aku malu, kata Wang Bin. Menyenangkan. Lalu dia menggesek-gesekkan sesuatu kepada sesuatunya Wang Bin, yang sesuatunya itu ternyata sesuatu. Bagaimana rasanya dipermainkan, kata si cewek. Aku harus menyimpan rasa malu ini di hatiku, kalau begitu aku harus membalasnya. Lalu tiba-tiba saja sesuatu menusuk si gadis itu. Ya, apa ini? Biar kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba sesuatu menusuk si gadis itu dan merasakan memantulkannya ke arah yang lain. Jangan bermain api denganku, kata Wang Bin. Lalu kau tidak ada apa-apanya bagiku, rasakan kemarahanku. Wang Bin pun bersiap mengeluarkan Hadoken. Hadoken pun dikeluarkan, energi yang sangat kuat. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya si gadis itu pun kalah. Sial, aku kelelahan. Dia lebih sulit dihadapi ketimbang Yue dan Miao Miao bersamaan. Aku harus cepat lari dari sini, kata Wang Bin. Wang Bin keluar dari kamar. Lalu para penguntit itu pun masih mengikuti Wang Bin. Anak itu keluar, cepat ikuti dia. Wang Bin masuk ke dalam lift. Apa mereka masih mengikutiku terus? Lihat saja, mereka pasti akan kusingkirkan, kata Wang Bin. Wang Bin naik ke atas. Aneh, dia pergi ke atas, tidak ada apa-apa di lantai atas. Jangan hiraukan, kejar terus, jangan biarkan dia lari atau kita tak akan tamat. Mereka menghilang. Apa? Kenapa dia bisa menghilang tanpa jejak seperti ini? Hei, apa yang terjadi dengan anak itu? Dasar sampah, dia menghilang, bos. Apa kau tidak curiga kalau dia punya hubungan dengan Liu Xinghua? Kalau kita kehilangan dia, kita tidak akan tahu detailnya bagaimana. Sudahlah. Lalu si Bosli pun kembali ke suatu tempat. Anakku, kau sudah pulang. Ternyata dia pulang ke rumah bapaknya. Sepertinya pekerjaanmu berjalan tidak lancar ya. Tuan Li, ternyata ada seseorang lagi di ruangan itu. Bukannya ini Tuan Sang dari foto NVC. Kenapa kau membawa Nona Sang kemari? Tuan Li, aku datang kemari untuk meminta beberapa perpanjangan waktu, kata Tuan Sang. Kami selalu membayar bunganya, jadi tolong beri kami beberapa hari lagi untuk membayar hutang. Kami benar-benar tidak bisa membayarnya sekarang. Tuan Sang, kita ini semua pembisnis. Kau harus tahu kalau kejujuran adalah hal terpenting dalam bisnis. Kami memberimu pinjaman dan bunga, ya kan? Tapi tidak kusangka kau kalah 200 juta kurang dari seminggu. Apa kau sudah gila? Ya, aku tahu. Itu salah kami. Tapi kalau kau memberikan kami beberapa waktu lagi, aku pasti akan mengembalikan uang itu. Rupanya uang itu digunakan buat judi sama si Tuan Sang. Lao Sang, taruhanmu kecil membuatmu senang, tapi taruhan besar menyakiti tubuhmu. Kau harus mengingat pelajaran hari ini. Bagaimana kalau kau melakukan sesuatu untukku? Apa? Ini terlalu mudah. Membayar hutangmu, Lao Sang, kau harus membayar perusahaanmu padaku. Tunggu, bukan cuma hutangmu saja yang lunas, tapi kau akan mendapat uang juga. Ini adalah cara terbaik untuk melunasi hutang. Apa maksudmu? Ya, si Tuan Sang yang terkaget pun langsung dia berlutut. Tuan Li, ini adalah kerja kerasku selama bertahun-tahun. Tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku punya emas di bawah kakiku, cuma untuk sedikit uang bukan masalah. Dia pasti memikirkan istri baru lagi, kata si Cili yang muda. Lao Sang, istrimu sangat menggoda. Bagaimana kalau kau pinjamkan dia sedikit untuk meringankan bebanmu, kata si Bosli. Presiden Li, aku bisa mencarikanmu gadis yang lain yang lebih muda dan lebih cantik. Emangnya lo pikir gue nggak bisa cari yang muda dan lebih cantik?
Aku punya hobi khusus, aku suka memakai barang yang sudah dipakai orang lain, kata si bos Li. Tolong jangan sentuh aku lagi, kata si istri. Tuan Li, tolong lepaskan istriku. Aku pasti akan membayar hutangku, kata Tuan Sang. Menyingkirlah dariku, bajingan. Aku sedang membantumu, bukannya kau harusnya berterima kasih. Aku memberikanmu waktu lagi. Aku hanya meminjam istrimu untuk beberapa hari. Pilih kau, mau perusahaanmu atau istrimu. Suamiku, apa kita akan pulang, kata si istri. Kalau tidak ada perusahaan, kita tidak punya apa-apa, kata Tuan Sang. Tuan Li, baiklah. Apa kau sudah memikirkannya baik-baik, Tuan Sang? Katakan padaku, apa keputusanmu? Ya, apa cukup 1 malam, kan? Si istri pun yang terkaget-kaget. Apa lo bilang, anjing? Tidak, aku akan memberikan membawa nona ini saat kau membayar hutangmu. 1 malam saja tidak cukup. Selama kau belum bisa membayar hutangmu, istrimu akan terus berada di sini. Lalu si Tuan Sang pun berkata, istri, aku akan membawa pulang setelah aku melewati masa sulit-sulit ini. Oke, tunggulah aku. Beri aku beberapa hari lagi, aku pasti akan kembali. Si istri pun yang kecewa, jangan tinggalkan aku, suamiku, jangan pergi. Lalu si Tuan Li pun berkata, simpan tenagamu sayang. Hei semuanya, cepat keluar, kita akan mulai. Kau hebat. Rumah di ini diisi cukup sempit, di sini juga sangat sempit. Baiklah, apa yang akan kita mulai? Kalau begitu aku memanggil kalian berarti ada hal bagus. Wow, dia gadis yang sangat cantik, kata orang-orang. Rupanya dia mau digengbeng. Jadi siapa yang pertama? Lalu si istri pun yang sudah kena mental. Sepertinya kau masih memikir urusan hari ini, kata Tuan Li. Apa kamu berikan 2 trik, kata Tuan Li. Tolong lepaskan aku. Si istri yang sudah kena mental hanya bisa menangis sambil tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu di scene lain, bajingan, kau memberikan mobilku pada bos Liao. Tenanglah, aku hanya mencoba mendekatinya. Dengan trik ini aku bisa mendekatinya. Begitulah, dia harus kita pancing. Aku sudah membawa semua paman dan bibi untuk tinggal di tempat yang kau atur. Pada awalnya mereka tidak mau pergi, Bang Bin. Maaf aku merepotkan kalian. Sekarang semuanya ada di sini. Ayo kita mulai pembicaraannya. Jangan cemas, biar aku jelaskan rencananya. Seperti ini. Lalu Bang Bin pun yang sudah menjelaskan rencananya. Dia pada malam harinya dia kembali ke dunia kiamat. Aku pulang, lihat apa yang kubawa. Hei kakak Wang, sudah kembali. Dari ruang, kau pas sekali waktunya makan malam, kata Dazu. Bang Bin terkejut. Hei Dazu, tanganmu kenapa? Ini tangan kakak sakit karena melawan beberapa orang, kata adik Dazu. Kau berantem? Siapa yang menyakitimu? Dari ruang, kau masih ingetin Bombarsi yang sebelumnya? Ya benar, mereka yang mencoba mencuri mobil kita. Setelah kau pergi, Dazu membantu para latihan itu dan rekrutan baru. Mereka juga nyaman dengan Dazu sampai hari kedua. Kapten tim pembersih mereka membawa beberapa orang untuk mengambil barang. Namun ada beberapa perusuh. Awalnya Dazu tidak mau mengurus mereka, tapi mereka terus memprovokasi Dazu, mengatakan kalau Brother Wang adalah orang bodoh, tidak pantas untuk melatih para rekrutan baru. Dazu terpancing emosinya. Lalu Dazu pun menantang dia. Namanya adalah Zhang Seng. Nah, si Zhang Seng anjing. Suruh dia datang ke tim pembersih, kata Zhang. Apa benar dia melakukan itu? Berani sekali dia melakukan itu. Aku akan mencari dia. Kakak Wang, aku minta maaf, aku terlalu lemah. Aku menjadi mempermalukanmu. Mau balas dendam. Apa kalian tidak lupa perintah Komandan Zhao juga tahu masalah ini ya? Dia bilang apa? Dia bilang jangan membuat masalah dengan mereka. Dia akan melaporkan masalah ini kepada para atasan, kata. Karena tim pembersih bukan bagian dari militer, mereka adalah tim bagian dari perusahaan. Mereka adalah perusahaan yang menyediakan persediaan bagi militer. Militer membantu mereka untuk mengumpulkan sampel para walker. Mereka mengumpulkan sampel walker untuk mengembangkan obat dan mencari antivirus untuk virus ini. Lalu Komandan Zhao mengatakan tidak perlu mengatakan misi Raja Mayat itu berarti tugasku sudah selesai. Jangan pikirkan hal lain, selesaikan saja tugasmu. Lalu sistem pun menyala obrolan itu. Biar ku beritahu kenapa kau tidak berhasil membasmi walker dengan obat, kata sistem. Virus walker dan sel di dalam tubuh manusia
saling berhubungan. Berarti kalau menggunakan obat untuk membunuh virus zombie, maka berarti kau juga membunuh sel dalam tubuh manusianya. Otomatis manusianya itu juga mati. Oh begitu, aku jadi mengerti kalau membunuh virus Walker maka orangnya juga akan mati. Jadi aku masih harus membunuh, kata Wang Bin dalam hati. Jadi kita harus menahan marah dan tidak boleh membuat masalah dengan mereka, kata Miao. Ini karena aku terlalu lemah, maafkan aku kakak Wang, kata Dojo. Jadi semuanya terlibat masalah, aku tidak akan bertindak gegabah lagi ke depannya. Xiaolu, aku tahu kau marah karena kakakmu dibully. Tapi tenang saja, percayalah padaku, aku tidak akan melepaskan siapapun yang bully keluargaku, kata Wang Bin. Kakak Wang, karena masalah ini terkait dengan tim pembersih, nanti Komandan Xiao yang akan susah. Jadi lebih baik kita bersabar. Aku tidak akan melepaskan orang yang bully keluargaku, kata Wang Bin. Dasar bodoh, aku tidak ingin bilang langsung ingin menghajarnya kan. Masih ada banyak cara. Apa yang kau bicarakan, kakak Wang, kata Yue. Jangan cemas, aku tidak akan membuat masalah. Aku cuma ingin menemui dia untuk bertanding. Sambil dengan muka yang pianjingan, Wang Bin berkata seperti itu. Sementara itu di bengkel tim pembersih, seseorang sedang meneliti sesuatu. Dokter Su, aku sudah membaca laporan tesnya. Apa kau serius kalau benda yang mengandung racun Walker ini? Berdasarkan tes kami, ini pasti bagian dari tubuh Walker. Ini tidak kelihatan seperti bagian tubuh manusia, seperti kaki laba-laba atau kepiting, kata Zhang. Menurut pemikiranku, dia pasti makhluk raksasa. Mungkin Walker sudah berevolusi, ini bukan hal baru lagi, kata si dokter. Walker biasanya akan lebih besar saat berevolusi dan terus-menerus membesar. Dan Walker dengan level tinggi bisa bermutasi menjadi makhluk berdasarkan lingkungan atau keinginan mereka sendiri. Tapi kenapa ini terjadi untuk sekarang? Masih belum tahu, kecuali ada yang lebih banyak Walker untuk diteliti. Zhang, kemari. Ternyata dia memanggil Zhang yang lain. Halo Dokter Lu, aku Zhang Chen, ketua grup pembersih 2. Apa? Dia perempuan? Ya, walaupun dia ini perempuan, tapi dia berada di anggota Q, dan dia adalah adik perempuanku. Dia di peringkat pertama di tim pembersih, cuma menembak dia cuma beda 1 tingkat denganku. Oh, ternyata kalian kakak adik, kata si dokter. Bagian tubuh ini ditemukan 300 mil dari sini. Tidak ada banyak Walker di sini. Kalau perlu kita harus menyelidikinya lagi lebih dalam, kata Zhang Chen. Aku kembali dan menugaskan peneliti lainnya menemani penyelidikan kalian. Kakak, kau benar-benar membantu, kata Zhang Chen. Kau menolong aku mendapatkan pekerjaan besar lagi. Hei, kau harus membawa barang untuk ganti rugi nanti. Wang Bin, kau mencariku sebelumnya, mengirim surat. Dia menyuruh kami untuk menyerahkannya padamu. Apa? Si Wang Bin itu mencariku? Apa masih ada orang yang mengirim surat sekarang? Apa kau bodoh? Lihat di baliknya. Ternyata dia mengirimkan surat kepada Zhang. Biar kulihat apa ini sebenarnya surat tantangan. Ternyata suratnya hanyalah sebuah gambar yang isinya, ya begitulah. Aku akan memukul dia, kalau tidak dia akan datang sendiri. Dia pasti pengecut. Siapa Wang Bin ini? Kenapa dia menantangmu, kata si adik Zhang. Sementara itu Wang Bin yang sudah selesai dengan rondenya berkata, Miao Miao, kau sedikit bisa bela diri kan? Kungfu apa yang dipakai oleh Zhang Sheng? Dia pakai tinju pasir emas dan kemampuannya juga hebat, kakak Wang. Tai Chi-mu memang luar biasa. Tapi apakah kau bisa menahan tinju emasnya? Semua bela diri itu sama, tergantung pada orangnya, kata Wang Bin sambil memeluk kedua wanita itu. Aku tidak akan membiarkan Tai Chi yang diajarkan oleh guruku dipermalukan, karena aku memberi tantangan pada Zhang Sheng. Seluruh pangkalan jadi heboh. Menurutmu, berapa lama lagi penipu itu akan dikalahkan oleh Zhang Sheng, kata anggota-anggota yang lain. Ya, aku benar, kita lihat saja nanti. Kenapa kakak Wang belum datang? Aku sangat ingin melihatnya dihajar Zhang Sheng. Lalu datang. Itu dia kakak Sheng. Biar mereka melihat kekuatan pembunuh terhebat di pembersih. Hajar dia, Kapten. Komandan Komisaris Politik, apa kabar? Halo Zhang Sheng. Jarang aku bisa melihat tinju besimu. Ini sangat menyenangkan, kata si komandan. Untuk membuat tanganku aku mencapai kondisi terbaik. Aku sudah melakukan pemanasan tadi. Aku memakai kuali khusus yang parasnya bisa membakar apapun saat ku menyentuh besi di dalamnya. Aku sudah berlatih tinju besi ini dalam 20 tahun. Dan tanganku ini sudah menjadi senjata terkuatku, kata si Zhang Sheng. Sambil dia memecahkan beberapa batu. Kapan dimulainya? Kenapa Wang Bin belum datang juga? Kata si komandan. Kenapa buru-buru? Santailah. Itu kakak Wang, brother Wang.
Lalu Wang Bin pun datang dengan bersama kedua istrinya dan Doju yang patah tulang. Aku minta maaf semuanya, aku sedikit lelah tadi malam, jadi aku sedikit terlambat. Bajingan, kau memang, seseorang berkata. Ternyata kedua tim ada di sini. Aku malu membuat kalian lama menunggu. Maafkan aku para komandan. Wang Bin, biar aku perkenalkan lagi padamu. Ini Zhang Sheng, kapten tim pembersih, kata si komandan. Dan ini adalah Zhang Bi, dan guru kami Wang Bin. Aku sudah lama mendengar cerita tentang guru Wang, tapi aku tidak menyangka kau akan berbeda dari bayanganku, kata si Sheng. Lupakan saja, ayo berjabat tangan dulu, kita mulai pertarungannya. Lalu mereka berjabat tangan, dia menggenggam tanganku, aku sekuat tenaga. Dia mau mengatas kekuatanku, ini cuma sambutan, kata Wang Bin. Untungnya aku memakai Fajar apa? Kalau tidak, tanganku pasti akan hancur, kata si Wang Bin. Tenaga dalam, dia atasku. Selain itu, dia bisa mengungguliku. Rupanya dia anak yang hebat. Aku menggenggam sekuat tenaga, tapi dia masih biasa saja. Sepertinya aku meremehkan dia tadi. Hei, kalian tidak perlu terlalu sopan. Ayo cepat mulai pertandingannya, kata si komandan. Ayo kita mulai. Baiklah semuanya, kita mulai. Lalu si Zhang Sheng membuka bajunya. Sepertinya dia menggeretak dengan ototnya. Dia bukan cuma orang yang mengandalkan otot. Tangannya sudah melewati banyak latihan. Dia setara dengan master kelas 1. Ternyata dia sangat kuat. Apakah Wang bisa menang, kata Yue. Jelas Wang Bin lebih kuat dari dia. Lalu si Zhang Sheng melaju ke arah Wang Bin. Hiya.